Selamat pagi sahabat, kembali lagi berjumpa dengan saya. Hari ini saya ingin berbagi dengan sahabat sekalian. Saya punya jahe yang usia 8 bulan. Jadi sekalian nanti saya ingin berbagi, saya tunjukkan hasil budidaya jahe umur 8 bulan ya, jadi nanti saya bongkar untuk menunjukkan hasilnya bagaimana gitu ya. Nah, oleh karena itu terus tonton videonya, karena di video ini saya juga ingin berbagi beberapa hal penting yang barangkali akan bermanfaat untuk pemula petani jahe merah. Oke, simak terus, dukung channel ini dengan like, subscribe, dan bisa share, berbagi video ini ke grup-grup Anda sekalian. Sekarang saya ada di mini lab saya ya. Jadi ini juga menjadi saran sih buat pemula petani jahe merah. Jadi sebelum sahabat sekalian memulai menanam jahe merah dengan skala yang besar, ada baiknya jika sahabat sekalian memulainya dengan skala pilot atau mini lab seperti yang saya lakukan ini. Jadi akan saya tunjukkan dulu ya. Ini sebentar, saya balik kameranya. Ini dia mini lab saya. Jadi saya bikin beberapa petak seperti ini ya, dengan variasi media berbeda-beda. Jadi ada yang komposisi pupuknya 2 banding 1:1, ada yang 1 banding 1:1, ada yang ya dengan berbagai variasi lah, dan dengan berbagai macam perlakuan tentunya untuk mempelajari karakteristik dari jahe merah sekalian ya. Nah, saya juga ingin tunjukkan ini perbedaan dari hasil pengamatan saya. Jadi ini hasil yang bagus dan ini hasil yang kurang bagus, bisa dibilang begitu ya, dengan perbedaan media yang saya perlakukan. Bagaimana melihat perkembangan jahe yang bagus dan tidak yang bagus? Yang maksud saya yang kurang bagus, di pertama nih bisa dilihat dari daunnya ya. Ini daunnya lebar-lebar, kemudian warnanya juga hijau tua, terlihat segar. Meskipun ini di siang hari, kalau di Madura ini cuacanya sangat panas hari ini ya, karena tidak hujan. Ini daunnya lebar-lebar seperti ini, terlihat cerah. Sedangkan yang kurang sehat nih, daunnya agak menguning layu seperti ini. Tapi dia bukan penyakit ya, karena kalau sakit kuningnya bukan seperti ini. Jadi ini hanya ya bisa dibilang kekurangan nutrisi, agak kurang air juga kalau mengkerut-mengkerut seperti ini, karena tidak hujan 2 hari ini dan saya memang tidak siram. Biasanya saya siram pakai sprinkler ini ya. Nah, kemudian yang kedua yang bisa kita lihat untuk membedakan jahe merah yang bagus dan tidak adalah batangnya. Coba kita lihat ini, batangnya besar-besar, sejempol saya, besar kemudian tinggi. Sedangkan ini dengan usia yang sama, coba kita lihat, batangnya hanya separuh jempol saya dan tingginya juga tidak terlalu tinggi, padahal ini usianya sama. Dari daun dan batang kita juga bisa nih memprediksi kira-kira rimpangnya atau perkembangan rimpang itu seberapa ya. Jadi kalau daunnya besar-besar seperti ini, batangnya udah gede kayak gini, ini pasti nih rimpangnya besar. Kalau batangnya masih kecil seperti ini, daunnya masih kecil-kecil, juga udah bisa dipastikan itu rimpangnya kecil ya. Kayak yang tadi nih, yang kurang sehat ini, yang batangnya kurus-kurus, kemudian daunnya kecil-kecil, ini udah bisa dipastikan itu rimpangnya kecil-kecil. Nanti saya akan tunjukkan, saya akan bongkar bagian yang bagus dan yang tidak bagus ya. Saya akan tunjukkan hasilnya. Sebelum saya bongkar, saya juga ingin berbagi nih
untuk penyakit-penyakit di jahe merah. Kita lihat ya. Ini ada yang lagi busuk rimpang nih, kayak gini. Nah, ini busuk ini, kering dia. Kita coba cabut ya. Nah, ini dia. Meskipun rimpangnya masih sehat seperti ini, tapi ke atasnya dia udah layu dan udah bisa dipastikan nih bakalan mati terus ya. Jadi kita bongkar aja nih. Setelah kita bongkar nanti kita siram fungisida ya. Kalau bisa, saran saya pakai yang nabati aja fungisidanya, dan semua obat-obatan yang dipakai sebaiknya nabati untuk menjaga kesuburan tanah dan lingkungannya. Kita pilih yang biodegradable, jangan pilih yang sintetik, tidak ramah lingkungan. Kita galakkan go green. Susah ya, ini masih banyak nih rimpangnya nih. Agak keras ya. Ini usia saya tanam 22 April, tanggal 22 April saya semai. Nanti saya coba timbang ya hasilnya. Pakai yang ini saja contohnya ya. Karena kalau yang sehat ya eman-eman lah. Nah, itu dia tadi penyakit busuk rimpangnya. Jadi awalnya sebenarnya kayak gini nih. Jadi dia menguning seperti ini, busuk, kemudian mudah banget dicabut. Nah, ini udah pasti busuk rimpangnya. Bisa jadi karena jamur, bisa jadi karena bakteri ya. Nah, ciri-cirinya kalau jahe itu mulai sakit ya, dia menguning dari atas. Tapi hati-hati ya, jangan terkecoh. Kemudian karena kuning asal cabut saja, karena ada kuning yang bagus. Tanda kuning yang bagus itu adalah kalau kuningnya itu dari bawah seperti ini. Nah, ini dari bawah kuning, tapi ke atasnya dia masih hijau. Artinya dia udah tua, bukan penyakit, karena dia sehat nih. Lihat, sehat. Tapi bawahnya kering. Dia lagi generatif. Kemudian penyakit yang selanjutnya ini nih insek ya, serangga. Karena saya memang tidak semprot inseksida, harusnya ya memang disemprot, tapi saya tidak lakukan karena ini mini lab ya. Saya ingin tahu penyakitnya apa saja dan seberapa bahayanya. Selain itu, pada daun juga ada penyakit bercak yang disebabkan oleh jamur ya. Selain itu yang perlu kita waspadai mungkin ya cacing-cacing dan binatang kecil ya. Jadi nema gitu ya. Itu ada beberapa binatang kecil gitu yang ada cacing, kemudian binatang-binatang kecil warna putih itu yang bisa makan rimpang yang luka. Kemudian bisa jadi nanti dari lukanya itu dia ada jamur dan akhirnya ya busuk gitu. Jadi perlu kita siapkan juga nematisida di situ ya. Ya, jadi mungkin ya itu sajalah penyakit yang perlu diwaspadai dari budidaya jahe merah ya. Jadi hanya perlu pestisida dan juga fungisida. Nah, saran saya pestisida dan fungisidanya pakai yang organik. Kalau bisa pakai yang ya bio lah, pakai triko. Kemudian pestisidanya bisa pakai nabati karena itu lebih ramah lingkungan dan juga nanti hasilnya pasti lebih menyehatkan daripada kita pakai obat-obat kimia yang ya meninggalkan residu dan bisa berbahaya untuk yang mengkonsumsinya.
jangka panjangnya ya. Nah, yang selanjutnya adalah saya ingin menjelaskan perbedaan rimpang jahe merah berdasarkan umurnya. Sekalian ini sebagai referensi untuk pemilihan bibit yang bagus ya. Karena bibit yang bagus itu memerlukan atau butuh usia yang tua gitu ya. Jadi bibit yang bagus itu adalah bibit yang berusia tua. Oke. Jadi saya balik dulu kameranya. Nah, di sini saya punya 3 sampel ya. Jadi yang ini adalah bibit yang sangat muda. Jadi dia masih dalam fase generatif. Dia masih perkembangan, belum apa ya, matang gitu. Jadi warnanya ya muda, merah muda gitu. Kemudian setelah itu dia bakalan agak menua, merahnya agak lebih pekat seperti ini, dan mulailah dia muncul tunas-tunas. Jadi dia mulai beranak. Jadi ini kira-kira usianya kalau seperti ini ya usia 2 bulan 3 bulan kayak gini ya. Nanti masuk 5 bulan 6 bulan dia udah beranak seperti ini, warnanya udah lebih pekat. Nah, kalau sudah tua di umur 8 bulan ke atas, 9 bulan gitu ya, 9 bulan lah, itu udah warnanya agak keemasan seperti ini. Nah, agak keemasan. Coba saya pindah ya untuk melihat perbedaan jelasnya antara yang muda dengan yang tua. Nah, ini dia. Jadi kalau jahe merah ini merahnya begini, ini justru belum tua. Nah, yang bagus adalah yang warna seperti ini, keemasan tapi dia masih ada merah-merahnya ya. Untuk usianya, tapi untuk kualitasnya ya, saya ambil sampel yang lain. Untuk kualitasnya yang lebih baik adalah yang jumbo seperti ini. Ini super nih ukurannya, coba ya. Jadi ini yang kecil, ini juga bagus sih, kan, tetapi yang ini jauh lebih bagus kalau ukurannya seperti ini. Jadi ada warna keemasan seperti ini, merahnya masih ada ya. Nih. Ini bibit yang bagus. Kalau bisa cari yang sudah bertunas seperti ini udah pasti hidup. Kalau kayak gini masih ada seleksi alamnya. Nah, jadi kalau sahabat sekalian mau menanam jahe, carilah bibit yang bagus, karena bibit yang bagus itu sangat berpengaruh ya. Ini kami baru semai kemarin, ini usia 1 hari sudah mulai bertunas seperti tadi ya, udah muncul tunas-tunasnya. Itu artinya bagus nih, udah muncul ini ya. Saya akan tunjukkan perbedaan antara bibit yang bagus dan tidak ya, dengan usia yang sama. Ini sisa-sisa bibit yang kemarin yang belum kita pindah ke sana ya. Nah, ini adalah bibit yang jelek ya. Jadi dia dari rimpang yang sangat kecil, hasilnya seperti ini. Daunnya kecil, kemudian kuntet seperti ini, dan pertumbuhannya lambat. Padahal dia sudah usia 1,5 bulan. Coba kita lihat teman-teman, dengan usia yang sama 1,5 bulan udah segede. Kalau bibitnya bagus, udah daunnya banyak. Nah, ini yang kuntet-kuntet. Ini kalau bibitnya jelek seperti ini, 1,5 bulan baru segini, bahkan ada yang belum tumbuh loh. Nah, kebanyakan pemula di sini yang kurang jeli memperhatikannya, dan banyak yang gagal gara-gara bibit yang jelek. Oke sahabat, sekarang saatnya kita bongkar-bongkar ya, untuk melihat hasil dari budidaya jahe merah. Ini masuk usia 8 bulan. Jadi nanti yang kita bongkar ada yang kayak gini ya. Jadi kita cari yang sakit kayak gini. Ini menguning karena bisa jadi karena bakteri, bisa jadi karena jamur. Jadi kita bongkar untuk melihat rimpangnya nanti seberapa banyak ya. Jadi usia rentan jahe merah itu di usia 3 bulan masuk ke 4 bulan, kemudian
6 bulan, dan di usia 7 bulan 8 bulan kembali lagi kita harus hati-hati karena penyakit mulai menyerang gitu. Apalagi kalau masuk musim hujan. Nah, saat ini masuk musim hujan, jadi terlalu lembab di sini. Jadi kondisi yang terlalu lembab itu bisa mengundang penyakit nantinya. Sampai daunnya menguning seperti ini. Ini kuning sampai ke batang nih. Ini bisa dipastikan busuk nih rintangnya. Jadi ceritanya kemarin ini hujan ya, hampir 1 minggu full. Kemudian angin juga, jadi sampai roboh semua gini pohonnya. Oke, langsung saja kita bongkar ya. Nih, jadi kita satukan dulu, kita pilih-pilih batangnya, satu rumpun gitu, supaya kita enak cabutnya. Ya, kita coba cabut. Iya. Ini nih satu rumpun ya, bisa dilihat nih. Kira-kira ini ada 40 batangan lah kalau saya hitung. Kita balik dulu kameranya ya. Ini dia yang sudah saya cabut tadi. Susah sambil pegang kamera ya. Jadi di sini tadi saya cabut. Oke. Nah, ini dia hasilnya. Jadi kalau satu rumpun itu pasti begini ya, ciri-cirinya. Satu rumpun itu dia tidak terpisahkan ya, jadi satu. Coba kita lihat. Nah, ini yang sakit tadi, daunnya menguning sampai batang. Nah, kita orek-orek seperti ini, dia tidak terpisah, jadi dia masih utuh seperti ini. Nah, ini adalah tanda bahwa dia adalah satu rumpun. Oke, lanjut kita bersihkan ya. Nah, sekarang kita coba bersihkan ya. Kita bersihkan dari tanah-tanahnya pakai air begini. Ini yang saya cabut adalah contoh kultur yang kurang sehat tadi, yang kecil-kecil daunnya. Nah, ini dia hasilnya. Jadi ini jahe yang kurang sehat tadi ya. Sudah layu, daunnya kecil-kecil, batangnya kecil-kecil, dan terbukti ternyata rimpangnya juga masih kecil-kecil seperti ini. Nah, ini dia hasilnya ya. Coba kita cari induknya. Tadi saya lihat. Nah, ini dia. Jadi asalnya induknya kecil seperti ini. Jadi memang karena bibitnya ini bukan bibit yang bagus, makanya kemudian dia hasilnya kurang maksimal seperti ini. Padahal usianya udah masuk mau ke 8 bulan ya, karena saya tanamnya tanggal 22 April, sedangkan sekarang Desember tanggal 21. Ini dia hasilnya. Saya belum bersihkan akar-akarnya, jadi nanti saya akan bersihkan kemudian saya timbang ya. Ini masih kecil dan sangat mudah, karena memang belum usia panen, dan saya paksa panen karena sakit ya. Dari induk sekecil ini bisa menghasilkan segini. Jadi kalau kira-kira ini bisa gemuk ya, bisa untung kita ya. Oke, sekarang kita coba bandingkan ya dengan yang di sebelahnya. Jadi ini yang saya bongkar di awal tadi, yang dia mati total, tapi dia saya tanam di media yang saya kira lebih bagus ya. Jadi kualitasnya karena komposisinya lebih bagus, hasilnya juga memuaskan. Ini jadi induknya juga dengan bibit yang bagus ya, makanya dia hasilnya juga bagus seperti ini, besar-besar daripada jika dibandingkan dengan yang tadi yang bibit kecil. Ini jauh lebih besar, bisa dilihat ini. Nah, ntar saya perjelas, saya potek akarnya dulu. Ini dia, ini induk. Jadi induknya memang besar, memang bagus, makanya dia hasilnya bagus. Oke, bisa dilihat ini induknya. Saya kotek supaya lebih jelas ya. Sebentar.
Nah, ini induknya. Jadi dia memang ukurannya jumbo bagus. Akhirnya ya hasilnya juga bagus. Maka kita perlu memilih bibit yang bagus jika menginginkan hasil panen yang bagus. Nah, ini sudah saya bersihkan dari akar-akarnya. Jadi saya sudah pisahkan ya, rimpang dan akar-akarnya. Saya akan mulai menimbang. Saya mulai dari yang tadi, yang bibit kecil ya. Oke, kita auto zero dulu ya. Jadi kita nolkan dulu. Nah, oke, sudah 0. Kemudian kita mulai menimbang dari bibit atau dari induk yang ini ya, yang kecil ya. Ini saya mau potong. Nah ini saya timbang dulu. Oke, dia berapa? 4 gram. Beratnya 4 gram, dan kita lihat hasilnya dari 4 gram ini kita akan dapatkan berapa. Oke, kita langsung masukkan saja semua ini tanpa induknya. Kita masukkan semuanya. Oke, kita lihat hasilnya ada 436 gram ya. Kurang dikit lah, setengah kilo ya. Lumayan kalau ini bisa gemuk-gemuk ya, kira-kira udah 1 kilo lah. Nah, kalau ini karena kan ini masih usia 7,5 lah ya, mau ke 8 bulan gitu. Jadi kalau nanti dia masuk usia 1 tahun besarnya segini ya, bisa jadi dia jadi 2 kilo ya. Ini dia tuh kan, dia udah jauh besarnya. Oke, sekarang kita ganti nih dengan hasil yang ripang yang gemuk-gemuk ya. Kita nolkan lagi. Oke, sudah 0. Nah, ini kita mulai dari induknya yang tadi ya, ini induknya. Kita coba lihat induknya ada 18 gram ya. Jadi 18 gram. Kita lihat hasilnya. Coba kita timbang. Nah, sayangnya dia sudah mati ya, jadi tidak bisa berkembang. Kita dapatkan 348 gram ya, lumayan lah ya. Oke, itu dia hasilnya, jahe merah usia 8 bulan. Jadi bibit yang besar dibandingkan dengan yang bibit yang kecil, terlihat kan perbedaannya. Jadi itu dia pelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan ke depan kita bisa terus kembangkan dari pelajaran hari ini ya. Saya ada bonus, ini adalah jahe merah saya dulu ketika usia 3 bulan. Nah, di usia 3 bulan sudah seperti ini pertumbuhannya ya. Oke, itu bisa dilihat ya, ini bibitnya sangat bagus, jumbo, sehingga hasilnya juga sangat bagus. Padahal usianya masih 4 bulan saat itu ya, tapi sudah punya anakan segini banyak. Oke, demikian sahabat. Jadi hari ini kita sudah belajar beberapa penyakit di jahe merah, dan juga informasi betapa pentingnya pemilihan bibit sebelum kita membudidaya jahe merah ya, karena bibit sangat mempengaruhi hasilnya ya. Dan saran saya kepada para pemula petani jahe merah, ada baiknya saya terus sampaikan ini untuk mencoba di skala kecil dulu sebelum langsung terjun ke skala besar, sambil mempelajari karakteristik dari jahe merah. Karena setiap daerah pasti mempunyai problem masing-masingnya. Jadi belajar di YouTube, belajar di grup-grup Facebook itu mungkin adalah bagian kecil dari
kelancaran budidaya kita. Yang terpenting justru kalau menurut saya adalah mencobanya ya, karena dari mencoba itu kemudian kita akan mendapatkan banyak pelajaran, dan kesimpulan-kesimpulan yang diambil harus berdasarkan data hasil pengamatan kita. Jangan kemudian kita berpedoman kepada apa kata orang banyak gitu ya. Karena belum tentu apa yang dikatakan oleh kebanyakan orang itu adalah sebuah kebenaran yang bisa kita terapkan di tempat kita, karena masing-masing daerah punya permasalahan masing-masing. Demikian, sampai jumpa di video-video berikutnya. Dah.